Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan PJJ kita untuk melanjutkan masih pada tema 9 yaitu pada buku 5I ya. Kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA pada topik materi atau zat. Topik materi atau zat ini kita sudah mempelajarinya dari awal mempelajari tema 8 ini, yang pada pagi hari ini adalah sifatnya untuk memperdalam, untuk mengulangi apa yang sudah kita pelajari ya. Anak-anakku semuanya, nanti anak-anak akan mengerjakan tugas pada halaman 88 sampai 90. Yang sebelumnya Bapak akan mengulang atau menyampaikan penjelasan secara singkat kembali agar anak-anak teringat atau ingatan anak-anak menjadi segar kembali tentang yang sudah kita pelajari tentang materi atau zat ya. Anak-anakku semuanya, materi atau zat dalam ilmu pengetahuan alam merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Menempati ruang itu berarti ada bendanya, wujudnya ada ya, dan memiliki massa artinya benda tersebut, zat tersebut, materi tersebut adalah mempunyai berat ya. Jadi wujud dari materi atau zat itu benar-benar ada ya. Kemudian materi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang kita kenal dengan zat tunggal, yang kedua adalah campuran. Yang dimaksud dengan zat tunggal adalah zat yang materi penyusunnya sudah tidak dapat atau tidak mudah dipisahkan kembali. Jadi zat tunggal itu adalah zat yang materi penyusunnya tidak mudah untuk dipisahkan kembali. Kemudian zat tunggal itu ada dua macam, yaitu unsur dan senyawa ya. Unsur merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Jadi benda penyusun zat tunggal tadi, bagian terkecilnya yang kita kenal dengan istilah unsur. Unsur ada dua macam, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam contohnya besi, seng, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-logam contohnya hidrogen, oksigen, helium, karbon, neon, dan lain sebagainya ya. Kemudian pembagian dari materi zat tunggal tadi, di samping sebagai kita bagi menjadi unsur dan senyawa, materi juga ada bagian yang lain selain zat tunggal, yaitu yang disebut dengan campuran. Campuran merupakan materi yang disusun dari beberapa zat tunggal yang komposisinya tidak tetap. Tidak tetap itu artinya bisa berubah-ubah ya. Nah, jadi Bapak ulangi, yang dimaksud dengan campuran adalah gabungan dari beberapa zat tunggal yang komposisi penyusunnya itu tidak tetap. Tidak tetap artinya bisa berubah-ubah. Campuran ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen adalah campuran di mana zat penyusunnya sudah tidak terlihat lagi, jadi sudah menyatu ya. Ada dua unsur atau ada dua zat tunggal yang kita gabungkan, contohnya garam dan air kita aduk, nanti garamnya sudah tidak terlihat lagi karena sudah menyatu dengan air yang kalau kita rasakan airnya menjadi asin. Itu yang dimaksud dengan campuran homogen. Contoh lain misalnya campuran homogen adalah larutan antara gula dengan air. Kalau kita aduk, gulanya sudah terlihat, tetapi masih ada karena rasa manis dari air tersebut adalah ada ya. Jadi itu yang dimaksud dengan homogen. Nah, jadi campuran antara dua benda atau lebih yang menyatu, yang sudah tidak terlihat lagi zat penyusunnya ya. Kemudian kalau campuran yang bersifat hidrogen adalah campuran di mana beberapa zat yang bergabung masih terlihat dengan jelas zat tunggal apa saja yang menyusun dari campuran hidrogen tadi. Misalnya campuran antara buku, pensil, penghapus, ballpoint yang ada di dalam tas, itu merupakan campuran alat-alat tulis ya.
Contoh lain misalnya campuran antara semen, air, pasir, kerikil yang kita aduk menjadi bahan cor rumah, yaitu juga merupakan campuran yang masih terlihat antara bagian-bagian yang menyusun dari campuran hidrogen tadi ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan untuk menjelaskan secara singkat, mengulang materi yang sudah ada. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pada pagi hari anak-anak mengerjakan tugas pada halaman 88 sampai 90 pada Ayo Belajar ya. Ayo Belajar yang soalnya adalah yang Ayo Berlatih. Bagian A, bagian B, dan bagian C ya. Pada halaman 90. Bapak ulangi lagi. Tugas pada pagi hari ini adalah halaman 89 dan 90 ya, yang Ayo Berlatih pada bagian A, B, dan C. Jawaban ditulis di buku tulis, kemudian kirim ke WA Group, dan lebih utama kalau dikirim ke classroom mata pelajaran IPA ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.